Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Ibu berharap kalian dapat mengikuti pembelajaran dengan semangat dan bahagia, ya? Iya, Nah, Ibu. sebelum itu alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi tentang iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Untuk poin-poin yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama yaitu kita akan mempelajari tentang definisi iman kepada malaikat, dan yang kedua yaitu kita akan mempelajari tentang dalil yang berkaitan dengan iman kepada malaikat, dan yang ketiga kita akan mempelajari tentang sifat dan perilaku malaikat, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu kita akan mempelajari tentang nama dan tugas malaikat. Untuk metodenya pada hari ini, Ibu akan menggunakan metode diskusi dan ceramah. Sebelum masuk pada materi pada hari ini, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Kalian bebas untuk menjawabnya. Nah, oke. Jadi pertanyaan saya, Siapa yang tahu siapakah malaikat itu? Saya, Bu. Ya, Kurnia. Malaikat adalah makhluk Tuhan yang terbuat dari cahaya. Nah, betul sekali. Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Nah, masih ada yang ingin menjawab lagi? Saya, Bu. Ya, Aisyah. Malaikat itu, Bu, malaikat yang ditugaskan mencatat perbuatan-perbuatan kita, Ibu. Nah, bagus sekali. Jadi, malaikat itu adalah makhluk Allah yang diciptakan untuk mencatat perbuatan-perbuatan kita. Nah, jadi malaikat itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya, dan malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai utusannya untuk mengurusi berbagai urusan. Nah, sebelum kita masuk ke definisi iman kepada malaikat, Ibu ingin bertanya lagi nih. Siapa yang tahu iman kepada malaikat itu masuk ke rukun iman yang keberapa? Kedua, Bu. Nah, betul sekali. Rukun iman kepada malaikat Allah masuk ke dalam rukun iman yang kedua. Nah, Ibu akan menjelaskan definisinya ya. Iman kepada malaikat. Iman itu sendiri artinya percaya dan yakin, sedangkan iman kepada malaikat yaitu meyakini malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan dari cahaya dan diutus untuk mengurusi berbagai urusan. Nah, oke, baik. Adapun dalil yang berkaitan dengan malaikat yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 19 yang artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angku untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Nah, baik anak-anak, kita sebagai umat Islam, walaupun kita tidak bisa melihat malaikat, walaupun kita tidak pernah bertemu dengan malaikat, tetapi kita wajib mengimaninya. Kita diwajibkan untuk yakin dan percaya bahwa malaikat itu ada. Nah, setelah mempelajari materi tentang definisi iman kepada malaikat dan dalil yang berhubungan dengan malaikat, nah sekarang Ibu akan menjelaskan tentang sifat dan perilaku dari malaikat itu sendiri. Yang pertama yaitu malaikat selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. Dan yang kedua yaitu malaikat tidak makan dan tidak tidur. Dan yang ketiga yaitu malaikat tidak berjenis kelamin. Nah, setelah itu Ibu ingin membuka pertanyaan lagi nih. Barangkali dari anak-anak sekalian ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Silakan. Saya, Bu. Nah, Kurnia. Apakah benar malaikat itu hanya ada 10? Nah, oke, jadi pertanyaannya Kurnia yaitu apakah benar hanya ada 10 malaikat?
Nah, jadi jawabannya sebenarnya dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan secara pasti bahwa ada berapa malaikat, tapi dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj dan beliau bertemu dengan Ibrahim alaihissalam yang sedang bersandar di Baitullah, di sana ada 70.000 malaikat. Jadi malaikat itu sangatlah banyak, tapi di dalam Al-Quran dan hadis dijelaskan hanya ada 10 malaikat. Jadi ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui, tapi sebenarnya malaikat itu banyak, sangatlah banyak. Oke, baik, sekarang kita masuk nih ke materi tentang nama dan tugas malaikat. Tentu kalian sudah tahu kan nama-nama dan tugas malaikat itu siapa saja? Coba ya kita sebutkan sama-sama. Nah, yang pertama adalah malaikat Jibril, Jibril, Bu. ya, betul sekali. Dan yang kedua yaitu malaikat Mikail. Mikail. Nah, yang ketiga yaitu malaikat Israfil. Dan yang keempat yaitu malaikat Israel. Dan yang kelima yaitu malaikat Munkar. Dan yang keenam yaitu malaikat Nakir. Dan yang ketujuh yaitu malaikat Rakib, Rakib. Bu. Ya, betul sekali. Dan yang kedelapan yaitu malaikat Atid, Bu. Atid. Dan yang ke-9 yaitu malaikat Malik. Dan yang ke-10 Ridwan. yaitu malaikat Ridwan. Oke, baik. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari tentang nama-nama malaikat, sekarang kita mempelajari tentang tugas malaikat itu sendiri. Nah, yang pertama tadi apa? Malaikat siapa? Jibril. Nah, malaikat Jibril, betul sekali. Jadi, tugas dari malaikat Jibril itu yaitu menyampaikan wahyu. Nah, yang kedua yaitu malaikat Mikail. Malaikat Mikail itu tugasnya yaitu memberikan rezeki. Dan yang ketiga yaitu malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniup terompet sangkakala. Dan yang keempat yaitu malaikat Israel, yaitu bertugas mencabut nyawa. Dan yang kelima dan keenam yaitu malaikat Munkar dan Nakir, yaitu malaikat yang bertugas menanyai di alam kubur. Dan yang ketujuh itu yaitu malaikat Rakib. Malaikat Rakib itu tugasnya yaitu mencatat perbuatan-perbuatan baik. Dan yang kedelapan yaitu malaikat Atid. Tugas malaikat Atid itu sendiri yaitu mencatat perbuatan-perbuatan buruk. Dan yang kesembilan yaitu malaikat Malik. Tugas dari malaikat Malik yaitu menjaga pintu neraka. Dan yang terakhir yang ke-10 yaitu malaikat Ridwan. Tugas malaikat Ridwan itu yaitu menjaga pintu surga. Nah, oke, baik anak-anak, alhamdulillah ya. Hari ini kita telah mempelajari tentang apa saja? Iman kepada malaikat, Bu. Ya, iman kepada malaikat. Jadi hari ini kita telah mempelajari yang pertama yaitu definisi tentang iman kepada malaikat, yang kedua dalil tentang yang berkaitan dengan malaikat, yang ketiga perilaku dan sifat malaikat, dan yang keempat yaitu nama dan tugas malaikat. Alhamdulillah pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan pembelajaran kita hari ini telah selesai. Ibu harap kalian dapat belajar dengan baik kapanpun dan dimanapun, dan semoga pembelajaran hari ini dapat berguna bagi kalian semua. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.